Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, Bapa, Tuhan sumber kehidupan dan pertolongan kami. Di pagi hari yang baru ini, bersama-sama dengan hamba-hamba dan anak Bapa di sidang Argosari, kami datang mengaturkan ucap syukur dan berterima kasih. Di hari raya penampakan Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih karunia-Mu, kasih sayang yang Bapa limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kini Bapa, kami membawa segala apa yang dalam hati, jiwa, kepikiran, serta kehidupan masa depan kami taruhkan dengan penuh percaya. Tolonglah ya Bapa, Engkau mengetahui kami banyak salah dan dosa. Engkau mengetahui betapa kelemahan dan kekurangan ada dalam diri kami. Dan biarlah kami pun boleh menarik tenaga kekuatan yang daripada Engkau. Biarlah firman-Mu, Bapa, karuniakanlah kepada kami. Mampukanlah kami menyimpannya dalam hati dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang makasih maha baik, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah hadir, karuniakanlah hati yang fokus, tenang, tentram, damai. Biarlah kami meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakang. Dan berkatilah apa yang Bapak karuniakan kepada kami. Apa yang ada di rumah, apa yang ada di luar gereja. Karuniakanlah keselamatan. Bapa yang makasih maha baik, kami berdoa pula bagi saudara-saudari kami yang tidak nampak oleh karena sakit penyakit, sembuhkanlah. Bagi mereka, oleh karena satu dan lain hal mengalami konflik-konflik, Bapa karuniakanlah solusi, tenaga, kekuatan, agar semua anak-Mu boleh tetap ada dalam kesetiaan kepercayaan. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang makasih maha baik, hadirlah tengah-tengah kami. Utuslah Allah Roh Kudus untuk menginspirasi dan memberikan tenaga kekuatan, menghibur kami di dalam jalan-jalan di dalam tahun yang baru ini. Bapa yang makasih, kami mempersekutukan diri dengan doanya para rasul yang berjalan di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara kasih. Pertama-tama kami aturkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Semoga di tahun yang baru ini Tuhan mengaruniakan kasih dan karunia kepada kita semuanya. Firman pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius bab 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Demikian, kami persilakan duduk. Kami mohon paduan suara dan jalanan.
Saudara-saudara yang kasih, selamat pagi, selamat datang saudara-saudara yang kasih di dalam rumah Allah. Pada pagi hari ini di tahun 2023, minggu kedua, kita bersama-sama memperingati hari Raya Penampakan Tuhan Yesus Kristus, atau secara umum dinamakan Epifani. Epifani ini adalah hari raya perwujudan manifestasi Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang lahir ke muka bumi oleh karena kasih Allah begitu besar kepada kita semua manusia. Oleh karena pilihan manusia untuk tidak menurut kepada Allah, kemudian turun ke bumi, bekerja seorang laki-laki, seorang wanita harus merasakan kesakitan dikala melahirkan. Itu adalah karena akibat dari pilihan manusia yang berdosa. Dan Allah adalah Allah yang maha kasih. Allah tidak menghukum, tetapi kasih-Nya yang besar malah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke bumi menjadi manusia agar kita semuanya boleh diselamatkan. Hari ini dipesankan kepada kita, Kristus tampil sebagai juru selamat dan raja segala bangsa. Tidak seorang pun dapat menghalangi perwujudan rencana keselamatan Allah. Ya, saudara yang kasih, kita mengetahui Maria dan Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa Raja Herodes akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Maria dan Yusuf lari ke Bethlehem. Itu karena kemenurutan, kesetiaan. Maria dan Yusuf melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana kalau Yusuf dan Maria tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Akan berbeda ceritanya. Tapi kita ketahui saat ini Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Dan hari Epifani ini kurang lebih adalah 40 hari, dikatakan di dalam kaleidoskop dunia, sejarah dunia, kita bisa baca di Wikipedia, di mana di sana Tuhan Yesus Kristus diperingati adalah penjelmaan Allah di dalam Yesus Kristus, dan ini adalah membentuk sebagai penutup masa Natal. Kita memperingati Natal, indah pohon Natal, hiasan-hiasan, biarlah itu pun tinggal dalam hati jiwa kita, karena kita mengetahui telah lahir juru selamat yang hidup. Dan hari ini pula kita ditegur bersama-sama, ditanya, apakah Kristus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jujur, sebagai manusia yang banyak salah dan dosa, saya lebih banyak memikirkan hal-hal yang duniawi daripada yang rohani. Jarang juga membaca Alkitab. Seringkali kita sebagai manusia menghakimi orang lain. Seringkali pula kita sebagai orang yang katanya percaya kepada Kristus untuk mengampuni saja susah. Hari ini kita diingatkan, apakah Kristus benar-benar hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, memimpin, membimbing, dan memandu kehidupan kita. Seringkali pula kita tertipu oleh karena kemasan secara kelihatan oleh mata, tetapi kita tidak mengetahui
apa yang timbul dalam hati. Biarlah motivasi-motivasi yang timbul dalam hati itu adalah tulus, ikhlas, dan segenap hati karena kita mengasihi Allah. Epifani adalah hari penampakan Tuhan Yesus Kristus. Kelahirannya diberitakan pada saat itu kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dicontohkan di sini Yahudi adalah para gembala. Yang mengingatkan juga adalah non-Yahudi adalah 3 raja dari Majus. Raja-raja dari Majus ini mengingatkan kepada kita semuanya firman hari ini. Dia adalah raja. Marilah kita menyembah Dia, bukan dengan kepalsuan, bukan dengan kemunafikan, bukan dengan yang kita mengetahui seorang Kristen setiap Rabu dan Minggu selayaknya adalah ke gereja. Kita mengetahui hidup harus guyub rukun, tapi seringkali kita pun menampakkan kepalsuan, pura-pura senyum padahal hatinya. Hari ini kita diingatkan sering kasih bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup. Kita diingatkan kepada semua orang ditunjukkan jalan, bahwa bayi yang dulu kecil di palungan sekarang adalah juru selamat yang hidup, yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Sering kasih, terlepas dari segala macam latar belakang kita, pendidikan, kondisi kehidupan kita, Allah ingin mengaruniakan keselamatan kepada semua orang. Ya, bahkan orang yang jahat, orang yang berdosa, Tuhan ingin kita semuanya pun boleh percaya dan mengikut. Walaupun kita mengetahui mengikut Tuhan Yesus Kristus bukanlah hal yang mudah. Tidak otomatis hidup menjadi mudah, menjadi segala sesuatunya menjadi instan. Semua dimudahkan. Seringkali doa-doa kita tidak terkabulkan, tidak terjawab. Seringkali apa yang kita lakukan, bersih-bersih gereja, kurban perpuluhan dengan disiplin, berbuat baik, Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Tapi kita mengetahui sering kasih segala sesuatu adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Allah. Kita mungkin yang dari kecil sampai dengan senior sudah mengenal apa itu kebaktian, gereja, pemangku jawatan, para rasul, Yesus Kristus. Seringkali kita pun menganggap enteng dan menyepelekan. Ya paling firmannya gitu-gitu aja. Agar kita berbuat baik, mengampuni. Ya, tapi kehidupan seringkali berbeda, sering kasih. Kita selalu diancam oleh si jahat. Si jahat tidak ingin orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jikalau mungkin sebanyak manusia yang ada di muka bumi adalah menjadi pengikut setan. Kita diingatkan hari ini sering kasih, marilah kita pun datang di dalam kasih karunia yang Tuhan Yesus Kristus karuniakan kepada kita. Penderitaan-penderitaan timbul dan tidak dihilangkan dari hidup kita. Kita harus berjerih payah, susah payah kita mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum lagi konflik-konflik perbedaan pendapat, belum lagi segala macam yang iblis tawarkan.
Tetapi semuanya itu tidak mungkin kalau kita tidak mengambil pilihan yang iblis ingini. Semuanya ada dalam kehidupan kita. Itulah hebatnya kasih Tuhan, saudara kasih. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Karena kita bukan robot. Kita dikaruniai ciptaan segambar dan secitra Tuhan. Itulah manusia. Oleh karena secitra dan segambar manusia, kasih Bapa mengutus anaknya yang tunggal turun ke muka bumi dan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semuanya yang berdosa. Dan biarlah itu pun kita tidak menganggap enteng, karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Dan sampai sekarang kita diingatkan kuasa si jahat terus aktif untuk merusak manusia-manusia agar tidak percaya, agar tidak mengikut apa yang Tuhan ajarkan. Karena sejatinya kita sebagai manusia tidak usah ikut kursus, tidak usah ikut seminar, kita sudah bisa melihat hal-hal yang jelek dari orang, hal-hal yang negatif dari orang. Kita nggak usah belajar, dengan otomatis kita bisa. Tetapi untuk segala sesuatu hal yang baik, kita perlu latihan berulang-ulang, kita perlu praktek, kita memikirkan hal-hal yang positif. Betapa itu harus kita perjuangkan. Suami istri saja yang sehari-hari ketemu, seringkali kita pun berpikiran negatif kepada suami atau istri kita. Anak-anak seringkali tidak cukup hanya dengan kata-kata. Keteladanan sangat dibutuhkan. Dan ini luar biasa sering kasih. Keteladanan Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada kita untuk kita boleh berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Ya kan? Pagi ini kita diingatkan, apakah jasamu? Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang yang berbuat dosa juga demikian adanya. Tetapi kita yang mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita pun boleh mempraktekkan. Walaupun itu tidak mudah, kita ketahui kita semua punya ego, rasa untuk mementingkan diri sendiri adalah yang lebih penting, lebih kuat, lebih segalanya. Orang lain, hari ini kita pun diingatkan untuk kita lebih mengandalkan diri kepada kasih Allah. Seringkali kita mengalami, kita Rabu Minggu kebaktian, setiap hari berdoa. Jikalau suasana kondisi kehidupan ini baik-baik saja, adalah sangat mudah kita berdoa, kita mengucap syukur. Namun jikalau kita dibawa ke dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di mana di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan kekuasaan, kepintaran, mungkin apa yang ada dalam dompet kita. Tapi hari ini kita diingatkan untuk kita lebih mengandalkan Allah di dalam putranya Yesus Kristus, yang adalah juru selamat.
Sehari-hari kita boleh mengalami kepahitan hidup. Jatuh dari motor, kaki patah. Kebangkrutan. Melihat orang lain hidupnya seenak perutnya sendiri, tapi kok ya tercukupi segala sesuatunya. Kita sering tergoda untuk lebih mengandalkan ilah-ilah lain. Dan hari ini kita diingatkan, jikalau kita tidak mengikatkan diri pada Kristus, kita pasti akan terikat oleh yang lain. Entah ilah-ilah lain, entah duniawi ini, entah kemampuan kita sebagai manusia. Dan biarlah hari raya Epifani hari ini, hari raya penampakan Tuhan Yesus Kristus, itu menginspirasi kita, menghibur kita, memberikan tenaga kekuatan di dalam kehidupan kita. Apalagi ini adalah tahun yang baru, di mana seringkali akhir tahun kita sebagai manusia berharap tahun baru kita hidup dengan lebih baik, dengan hidup lebih tercukupi, guyub rukun, banyak ketawa, isi dompet penuh, sehat. Tapi kita pun harus mengusahakan sering kasih. Kita lihat firman Allah, praktekkanlah dahulu, supaya kita pun boleh mengalami kasih Tuhan di atas jalan-jalan, dikatakan di sini, yang kelihatannya tidak nyaman. Sering kasih di dalam sidang jemaat kita diingatkan, kita semua berbeda satu dengan yang lain, tapi kita punya tujuan yang sama, agar kita boleh patut masuk dalam kerajaan surga. Yang lainnya, marilah kita pun boleh bersama-sama dengan rendah hati, bahwa kita mengakui kita adalah pendosa. Setiap dari kita berbuat salah. Setiap dari kita diingatkan juga boleh menegur dengan kasih. Tapi kita diingatkan juga untuk tidak baperan. Sidik-sidik tersinggung, sidik-sidik mutungan. Biar kasih Tuhan membuat kita mengetahui tujuan hidup kita bukanlah untuk tetap tinggal ada muka bumi ini, tapi tujuan kita adalah surga. Segala sesuatunya biarlah kita pun boleh nomor duakan, kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, agar kita pun boleh merasakan apa yang kita imani, apa yang kita praktekkan, biarlah boleh berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita boleh mengalami kasih Kristus, pengalaman-pengalaman kepercayaan, apapun, kekecewaan, segala salah dan dosa orang lain. Bahkan firman hari ini pun menjadi cermin bagi kita masing-masing. Kita hanyalah pendosa. Marilah kita boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk kita boleh melayani dan memerintah bersama Kristus, agar hidup kita pun boleh terpuaskan, untuk kita boleh patut masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Sering kasih, di sini ada Diakon Heri, biarlah beliau membantu jalannya firman. Untuk itu mari kita bernyanyi dengan nomor 195 ayat yang pertama saja. 195 ayat yang pertama saja. Mari.
yang kasih, pada hari ini kita kembali menerima apa menjadi kemurahan Allah, di mana kita telah meninggalkan atas kesibukan-kesibukan kita, baik secara bisnis ataupun yang lainnya, dan tentunya secara duniawi itu sangat menguntungkan kita. Namun kita diingatkan bahwa kita juga memperjuangkan apa yang menjadi kepercayaan kita, apa yang kita percayai melalui Kristus yang telah lahir buat kita dan sebagai juru selamat bagi jiwa kita. Saudara-saudara yang kasih, tentunya kita tidak membiarkan begitu saja, kita hanya mendengar, tapi kita juga dapat menerapkan di dalam kehidupan kepercayaan kita. Saudara-saudara yang kasih, bagaimana tadi telah dinyatakan, begitu banyak perjuangan yang telah dilakukan pada saat Yesus Kristus akan dilahirkan, harus meninggalkan kota dan menuju ke Bethlehem. Di situ ada suatu penurutan, pengandalan dari orang tua agar terlahir seorang juru selamat. Saudara-saudara kasih, demikian juga kita diingatkan agar di dalam diri kita ada suatu pengandalan, yang mana pengandalan itu semakin hari semakin kuat dalam menghadapi setiap apapun, himpitan apapun, keadaan apapun. Tentunya kita dapatlah pengandalan diri kita itu semakin kuat. Demikian juga kita juga dapat mengetahui ancaman-ancaman dari si jahat. Tentunya ancaman tersebut itu akan menggoyahkan apa yang menjadi kepercayaan kita. Saudara-saudara yang kasih, marilah agar kita selalu senantiasa mempersambungkan di dalam kepercayaan kita dengan para hamba Allah yang di depan kita. Demikian juga selalu di kesetiaan kita di dalam kepercayaan kita di dalam Kristus. Amin. Amin. Terus kasih, jangan Heri menegaskan untuk kita pun mengandalkan Allah. Seringkali kita mengandalkan hal-hal yang kelihatan, tapi hari ini kita pun diberitahu untuk mengandalkan Allah. Seringkali tidak mudah karena kita membutuhkan iman dan kepercayaan. Untuk hal itu, mari kita pun boleh bersama-sama terus maju di dalam persekutuan sidang jemaat. Dan kita melihat ada Evangelis Harnadi, biarlah beliau pun membantu kita semuanya untuk memberikan firman dalam apa yang hadir dalam Roh Kudus. Untuk hal tersebut kami mohon paduan suara untuk membukakan jalanannya. Mari Pak. Paduan suara nomor 187. firman Allah yang telah dijelaskan
dalam khotbah pada pagi hari ini. Saya pun mencermati dari nas yang telah kita dengar bersama, di mana orang Majus dari timur itu bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Itu sesuatu pernyataan yang dapat kita simpulkan bahwa dia bukan orang Yahudi. Ia orang dari Majus, dari timur, negeri timur. Tadi dinyatakan oleh Bapak Desa kita, 3 raja. 3 raja itu saya tadi malam buka Google, sulit, namun diantaranya menjelaskan bahwa diantaranya ada satu orang yang dari Irak. Kalau sebutan sekarang, bukan orang Yahudi, namun ia mendengar kelahiran Mesias, raja orang Yahudi itu dilahirkan. Ia bergegas mencari tahu di manakah dia yang baru dilahirkan, dikatakan sebagai raja orang Yahudi. Ia sudah terkesima dan ingin datang, dan pada akhirnya pun ditunjukkan melalui bintang yang berjalan 3 orang tersebut. Namun sebelumnya ia mendapat pesan dari Raja Herodes, karena ia mengabarkan tentang itu. Raja Herodes bersama masyarakatnya pun heran terkejut, dan kepala-kepala imam ahli Taurat dikumpulkan, cari tahu di mana keberadaannya raja orang Yahudi atau Mesias yang dilahirkan. 3 orang dari Majus pun mendapat pesan, setelah engkau mendapatkan, kembalilah, kabarilah ke saya. Saya juga akan datang menyembahnya. Namun setelah 3 orang Majus dari timur itu menjumpai Yesus di palungan, ia pun mengorbankan bawaannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, sebagai harta yang sangat berharga dalam kehidupannya, dikorbankan kepada bayi yang baru dilahirkan. Setelah itu ia bersuka cita karena dapat menjumpai Mesias, raja orang Yahudi. Kemudian ia kembali, kali ia mendapat pesan, janganlah engkau kembali melewati jalan yang tadi, karena rancangannya Herodes itu sudah jahat, ingin membunuh. Akhirnya pun menyimpang. Raja Herodes marah, dan pada akhirnya memberikan perintah, umur 2 tahun ke bawah anak-anak laki-laki di negeri itu harus dibunuh. Karena apa? Sesaat setelah orang Majus itu menjumpai Mesias yang baru dilahirkan itu, orang tuanya pun mendapat pesan dalam mimpi agar engkau meninggalkan negeri itu untuk sementara ke Mesir, sampai pada akhirnya akan diberitahu untuk kembali lagi setelah Herodes meninggal atau mati. Saudara-saudaraku kasih, kita juga bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi. Namun kita telah mengimani akan Sang Putra Allah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Entah kalau dari Israel atau Yerusalem atau Bethlehem itu arahnya kemana, saya tidak tahu persis. Apa kita ini berada di selatannya atau di mana, atau di utaranya, saya sendiri tidak paham. Namun inilah aplikasi kenyataan yang sebenarnya, bahwa Yesus sebelum naik ke surga kembali, setelah bangkit dari wafatnya, pada akhirnya pun menyatakan, jadikanlah segala bangsa menjadi murid-muridku. Ini luar biasa. Bangsa yang mana? Bangsa Indonesia atau bangsa Israel, bangsa Bethlehem dan lain sebagainya, atau Yudea? Tidak, semuanya bangsa yang masih hidup dan juga bangsa yang sudah di alam sana.
sejak Adam dan Hawa tentunya. Mereka yang awal mulanya jatuh ke dalam dosa untuk dapat diselamatkan. Karena Yesus sendiri yang menyatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah suatu kabar kesukaan di hari Raya Epifani ini, penampakan Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Bagi engkau dan saya, kapan penampakan yang pertama bagimu dan bagiku itu? Yesus berdiam atau nyata dalam tiap-tiap kehidupan kita. Tak kala kita dibaptis kah? Dimeteraikan kah? Atau dulu diwakili orang tua? Tetapi yang jelas bagi engkau dan saya, kita setelah menjadi satu persekutuan dalam sidang jemaat Kristus yang sedang dibangun, suka dan duka silih berganti. Kadang-kadang bukannya silih berganti, namun yang dulu belum selesai, belum teruraikan, ditumpuk. Percayalah, Tuhan mengukur kekuatan kita, pundak pikulan kita sebagai desain konstruktor bangunan. Itu juga mengukur fondasi seberapa yang harus kita buat. Apalagi Allah, baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus, lebih daripada itu, percayalah, andalkan kita kepada Tritunggal. Kita sedang dibentuk. Yesus pun baru dilahirkan, sudah diancam untuk dibunuh oleh Raja Herodes. Jangan khawatir. Saya pun punya satu pengalaman yang perlu saya sampaikan di sini. Namun pengalaman berbeda. Pada waktu itu, kurang lebih tahun 2006 atau 2007, yang rencana kebaktian Rasul Kepala di Jalan Magelang, sebelumnya malam ujinya nih gedung Amoroba. Pada waktu perjalanan patroli saya di pos Bugisan, pom bensin jembatan, saya ditelepon oleh Pusto atau Daerah Distrik pada waktu itu Sumarmo. Malis, kamu di mana? Saya di Bugisan, habis kontrol penginapan. Kamu datang ke Kulon Progo, temuin itu saudara kita dapat kecelakaan. Saudara kita dari Bandung. Apa yang saya katakan pertama, yang keluar dari mulut saya pertama? Puji Tuhan. Kamu dikabari saudara kita kecelakaan yang mau ikut kebaktian di Jogja. Tapi kamu mengatakan puji Tuhan. Jangan dibahas, Ustaz atau Pak JJ pada waktu itu. Jangan dibahas, lihat cepat kamu ke sana. Ternyata itu sungguh sangat luar biasa. Rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh satu kelompok apapun. Ternyata rombongan itu adalah rombongan yang ingin menggagalkan kebaktian agung Rasul Kepala di Jalan Magelang. Saya janji, kalau begitu nanti janji bantu saya. Saya sebut namanya pada waktu itu. Oh siap Pak Malis. Setelah selesai gedung Amoroba itu, saya dikepung oleh pasukan hitam-hitam. Istri melihat, anak-anak saya melihat, anak saya ini khususnya. Malis, saya tepat janji. Apa itu? Saya bantu penjenengan. Mohon nanti Rasul ini jangan disuruh sambung khotbah. Kalau kehendak beliau bagaimana? Masuk dihalangi. Kalau beliau naik, saya turunkan ini pasukan saya. Karena beliau tidak memiliki bla bla bla. Saya paham. Iya, siap. Terima kasih. Pada ngomong, iya ini saya Pak. Luar biasa. Setelah itu pun juga saya menghubungi Rasul saya mau nyambung ke penjenengan, tapi saya nggak bisa. Saya bertengah keluar. Saya tidak tahu tempatnya waktu di rumah makan. Ada apa Pak? Mohon besok sampaikan kepada Rasul Kepala. Saya sampaikan seperti yang dinyatakan.
rombongan itu. Loh, kalau beliau mengendaki demikian bagaimana? Mohon dengan hormat dan sangat Rasul, jangan, karena itu nanti akan membuat semua tangisan di kebaktian itu. Ya. Pada akhirnya pun tidak, dan pada akhirnya dikasih waktu setelah amin 3 kali. Itu waktu itu baru ikut semua keamanan Estelem, termasuk dirisasi, termasuk juga istri yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi rancangan Tuhan tetap harus berjalan dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk engkau dan saya sebagai sidang semuanya telah dibangun. Dialah itu rancangan Tuhan. Damai sejahtera pada akhirnya masuk di dalam kerajaan surga yang sekarang tengah dibangun oleh Allah Sang Bapa dan Sang Putra itu, digenapi untuk kita semua termasuk di dalamnya juga bersama para miliknya yang tetap setia. Itulah yang kita rindukan. Marilah kita tetap bersetia, dan upah kesetiaan hanya berkat dan pertolongan. Amin. Ya, evangelis kita menekankan bahwa rencana keselamatan Allah tidak ada apa dan siapapun bisa menggagalkan. Biarlah itu pun kita boleh menyimpan dalam hati jiwa, agar kita boleh tetap terus membara di dalam iman, di dalam mempraktikkan segala apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita, untuk kita pun boleh patut masuk dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Pintu kemurahan Allah dibukakan kepada kita hari ini, di mana pengampunan dosa kita mengetahui bukanlah hal yang murahan. Segala sesuatu ada di dalam kasih Allah, dan biarlah kita pun boleh menyadari kitalah yang membutuhkan damai sejahtera. Pengampunan itu bukan orang lain, bukan orang yang berbuat salah kepada kita, tapi kitalah. Oleh karena itu marilah kita pun boleh mengampuni salah dan dosa orang lain, agar hidup kita boleh memperoleh apa yang Tuhan kehendaki, untuk kita boleh patut. Untuk hal tersebut, mari kita membukakan lagu pertobatan dengan menyanyi nomor 136. 136 ayat yang ketiga saja. Kini kita ingin berdiri dan berdoa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas tugas pengutusku Rasul, kukabarkan kepadamu kabar gembira di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup. Dosa-dosamu diampunkan, dan damai sejahtera dari Dia yang telah bangkit menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami ucap syukur dan berterima kasih atas hari raya Epifani hari ini. Biarlah itu menjadikan tenaga kekuatan
untuk kami boleh mendapatkan tenaga kekuatan dari penampakan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Kasih-Mu besar ya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau mengorbankan diri bagi salah dan dosa kami, agar kami boleh mempunyai kesempatan masuk dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih atas Allah Roh Kudus yang selalu menuntun dan menginspirasi kami mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kini kami mohon Bapa layakkan dan patutkan untuk kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Kini kita akan rayakan perjamuan kudus. Tidak. Kini meja Tuhan telah siap. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kusucikan roti dan anggur untuk perjamuan kudus dan kutaruhkan di atasnya kurban Yesus Kristus yang tunggal, berlaku selama-lamanya. Karena Tuhan mengambil roti dan anggur, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Makanlah dan minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Amin. Kami silakan duduk. Perjamuan kudus akan dilayani oleh dua para imam yang kasih, dan mari kita menyanyi dengan nomor 217. Kini Tuhan mengundangmu ke perjamuan kudus.
Mari kita berdiri dan mengucap syukur kepada Allah. Allah yang Maha Kasih, Tuhan sumber kehidupan dan pertolongan kami. Di akhir kebaktian kami bersama-sama mengaturkan ucap syukur dan berterima kasih. Firman-Mu hari ini ya Bapa menguatkan kami untuk kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun tolonglah kami Bapa, karuniakanlah tenaga ilahi yang besar di dalam tahun yang baru ini untuk kami boleh terus melangkah di dalam segala kondisi situasi yang akan kami hadapi. Kami ingin menggantungkan diri, mengandalkan diri kepada kasih kemurahan Bapa. Ya Allah yang Maha Kasih Maha Baik, kami berdoa bagi setiap hamba dan anak Bapa di sidang Argosari. Biarlah Bapa berkenan memberkati segala penghidupan, segala apa yang diusahakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkatilah, dan biarlah semuanya pun boleh hidup dan layak patut di hadirat Bapa. Semua anak-anak-Mu yang telah berkorban, karuniakanlah berkat-berkat-Mu, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata. Engkau mengetahui semua hati manusia. Bapa, berkatilah. Biarlah semua anak-anak-Mu boleh merasakan kasih karunia-Mu di dalam pengalaman kepercayaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah yang Maha Kasih, berkati negara Indonesia yang besar ini. Berkatilah dari tingkat presiden sampai tingkat RT RW, dan biarlah semuanya karuniakanlah kesejahteraan, kedamaian, agar kami pun boleh beribadah dengan tenang, tentram, damai. Rakyat boleh adil dan makmur. Ya Allah yang Maha Kuasa, bersama-sama dengan para rasul hidup, kami berseru, perpendekkanlah waktunya. Utuslah dengan segera Tuhan Yesus Kristus untuk menyebut kami, dan terimalah kami semua dalam tangan kemurahan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
sesuatu yang kita lakukan. Kami dari tim distrik mengaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari yang ada di Sidang Argosari. Selama tahun 2022 kita boleh bersama-sama terus maju, dan tahun 2023 kita mengetahui sudah terpampang. Terima kasih para pengujawatan Sidang Argosari melayani dan memerintah bersama Kristus. Biarlah itu menjadi tenaga kekuatan untuk kita boleh maju terus. Yang kedua, Rasul Distrik sudah mengeluarkan surat edaran mengacu atas peraturan Kemendagri yang terbaru diumumkan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi. Kebaktian, pemimpin kebaktian sudah diperkenankan membuka masker, tetapi pada saat pemberkatan perjamuan kudus dan memberikan perjamuan kudus, semua imam wajib menggunakan masker. Para pelayan firman diizinkan juga untuk membuka masker. Tadi saya mohon maaf tidak mengingatkan para mujawatan. Dan ini menjadi kita semuanya, para saudara-saudari yang kasih, disampaikan oleh Rasul Distrik juga, untuk kita yang belum melakukan vaksinasi dipersilahkan untuk segera melakukan vaksinasi agar kita semuanya pun sehat, karena diingatkan oleh Menteri Kesehatan, jikalau kondisi kembali pandemi terjadi, kita berharap tidak, PPKM akan diberlakukan kembali, dan kita ingin semuanya sehat hari ini dan terus ke depan. Dan sesuai apa yang kami diskusikan dengan para pemangku jawatan, setelah ini kita akan adakan pertemuan sidang jemaat. Silahkan saudara-saudari yang kasih, kami datang untuk melayani, untuk menerima segala masukan, kritik membangun, agar kita semuanya, khususnya pemangku jawatan, di dalam melayani saudara-saudari menjadi lebih baik, menjadi lebih bersemangat di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia. Dan kebaktian telah usai, kurang lebih kita maksimal 30 menit. Kalau ada pertanyaan, syukur tidak ada pertanyaan. Baik, kita turun, Bang Lis, Mister. Baik, selamat tahun baru. Kembali saya sampaikan, kami dari tim distrik. Tim distrik ini ada 5 orang saat ini sering kasih, yaitu di Jogja Barat ada Ede Toto, di Klaten ada Ede Dawud, kemudian di Surabaya ada Evangelis Budi, kemudian di Denpasar ada Mr. Palgunadi. Saya membantu bersama-sama dengan para hamba Allah yang kasih, pemangku jawatan, dan kita di distrik Jogja saat ini ada 29 sidang, 2.560 total anak-anak Allah tercatat di distrik Jogja. Mungkin sudah banyak yang keluar juga. Begitu juga dengan para pemangku jawatan ada 213. Dan sidang Argosari adalah salah satu sidang yang menjadi contoh panutan kita semuanya di distrik Jogja. Karena para pendiri ada di sini untuk distrik Jogja, dan biarlah program tahun 2023 dari distrik meningkatkan kualitas SDM, yang kedua menghadirkan gereja dalam setiap situasi dan kondisi yang umat alami. 2, pekerjaan besar ini tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri. Pastinya dengan bantuan saudara-saudari kita ingin bersama-sama maju. Dan untuk hal tersebut, kami dari para pemangku jawatan dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf
Pastinya kami masih banyak salah dan dosa, kekurangan, kelemahan. Tugas kami adalah melayani dan memimpin di dalam kebaktian ataupun kunjungan pastoral. Ini kami masih banyak kekurangan, saudara yang kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk kami boleh diberi semangat, diberi masukan, kritik membangun. Untuk seperti apa? Harapan-harapan masukan saudara-saudari agar kami para pemangku jawatan bisa melayani dengan lebih baik, semuanya bagi kepujian nama Allah, bukan bagi nama pribadi kami masing-masing. Itu sadar kami juga tidak dibayar di sini, malah kami sering keluar uang untuk membantu pelayanan, tapi semuanya itu harus dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih. Kalau tidak ya percuma. Gitu ya. Nah, monggo saudara-saudari sidang Argosari, jikalau ada masukan, kritik membangun, kita dengan terbuka, apa yang bisa kita bantu dari tim distrik maupun para pemangku jawatan yang kasih, agar sidang Argosari bisa lebih guyup rukun, bisa lebih semangat, bisa lebih terus bersekutu maju di tahun 2023. Monggo, apakah ada pertanyaan, masukan, kritik membangun, ide-ide membangun? Kami persilakan. Ibu, monggo, apa sih harapannya untuk tahun 2023 agar kami para pemangku jawatan bisa lebih baik? Pak Budi, Pak Adam, Pak Daryoto, monggo. Mas Toto, Mas Cahyo, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Atau kaum muda, silakan. Ibu, monggo. Ini saat yang baik. Dan rencana minggu kelima kami juga akan adakan pertemuan Bapak Ibu di sidang Wedomartani 2. Kami mengundang semua Bapak Ibu untuk bisa hadir. Kita ingin lebih banyak mendapatkan masukan. Kalau kebaktian satu arah, kalau diskusi seperti ini dua arah. Kami, para pemangku jawatan bisa lebih mengkoreksi diri agar kami bisa bersama-sama maju. Monggo Bapak Ibu, diakan, monggo. Baik, terima kasih Mister. Ada mic, monggo. Mohon izin mau tanya untuk mengawali diskusi pada siang hari ini. Satu pertanyaan. Kira-kira memungkinkan enggak kalau di tahun-tahun depan ataupun kapan itu diadakan kebaktian agung, jadi ngumpul seperti tahun-tahun sebelumnya? Itu saja yang menjadi pertanyaan saya, karena banyak sekali efek ataupun manfaat ya yang kita terima pada saat kegiatan tersebut dilakukan. Terima kasih, selamat siang. Matur nuwun, Dakan Budianto. Sebelum saya jawab, ada lagi pertanyaan, masukan, ide membangun? Monggo besar. Terima kasih waktunya. Kalau dari saya sampaikan kepada saudara-saudari semua, saya sebagai pembantu hamba di sidang ini berterima kasih ada sesuatu masukan, kritik bagi saya sebagai hamba. Ya pas waktu hari raya Natal sampai tahun baru, di sini kebaktian ada tamu yang bukan dari sidang ini, dan di sana menyatakan ada kesan kok jawatane rada ramah-ramah yo, kok wis beda. Saya waktu itu menanggapi bahwa nggo masker ya rada ketok sumeh. Saya mohon maaf ya kalau saya tidak ramah. Itu saya sampaikan. Itu aja, Mister. Ya, terima kasih Pak Rotskono. Beliau membuka diri. Kita manusia banyak salah. Mari kita tidak lepas dari salah. Meminta maaf dibutuhkan ego yang nol.
Lister Laksono melakukan. Terima kasih Lister, biarlah itu menjadi contoh teladan bagi kita, agar kita pun boleh saling membangun di dalam sidang jemaat. Sebelum menjawab Diakon Budi, ada lagi? Oke, sambil memikirkan, monggo kalau ada ide-ide buat kami untuk sidang Argosari bisa lebih semarak. Itu pohon Natal luar biasa nih. Terima kasih menyemarakkan Natal tahun 2022. Tuhan yang mengetahui hati, biarlah yang memberkati. Diakon Budi, terima kasih ide masukannya sudah kami sampaikan kepada Rasul Distrik, Rasul Samuel. Adalah suatu kerinduan memang kebaktian agung seperti tahun-tahun yang sudah berlalu. Tadi Evangelis Danadi malah menceritakan pengalaman kebaktian agung. Persiapan ya, Evangelis. Suatu sukacita pastinya, mahal pengalamannya. Para rasul, tahun ini bulan Mei ada kunjungan rasul kepala. Tanggal 4, 5, 6, 7 di Jakarta. Gitu ya. Kami sudah usulkan. Kita menunggu keputusan Rasul Distrik, tetapi yang sudah keluar keputusannya adalah memang nanti live streaming, gitu ya. Live streaming untuk seluruh distrik Asia Tenggara. Demikian. Yang datang langsung sementara adalah distrik Jakarta. Distrik Jakarta itu Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Jawa Barat. Karena dekat. Sementara informasinya demikian. Tadinya mau dengan Jakarta dan Papua. Tapi setelah dilihat schedule pesawat tidak memungkinkan. Sehingga diputuskan oleh Rasul Distrik dan Rasul Kepala terpusatkan di Jakarta. Itu melayani nanti pertemuan kaum muda, pertemuan pemangku jawatan, konser Sabtu sore, kemudian kebaktiannya Minggu pagi. Rencana memang masih live streaming. Nah, untuk kebaktian agung sudah kita usulkan, ya bahkan kalau dulu memang hotel disediakan, konsumsi disediakan, panitianya guyup rukun, gitu ya. Di Jogja pengalaman saya dulu, Gedung Wanita, Among Rogo, Jalan Magelang tadi Evangelis Darnadi, gitu ya. Rasul sudah menampung untuk masukan-masukan kebaktian agung, dan kita berdoa itu bisa dilaksanakan. Tapi memang keputusan untuk Rasul Kepala besok bulan Mei masih live streaming. Gitu, saudara-saudari, kami sampaikan apa adanya di depan, dan kita ingin mendukung untuk pelaksananya. Untuk kebaktian agung sudah kita usulkan, tapi perlu kita rumuskan, kita rencanakan dengan lebih baik. Mengingat Rasul Kepala, Rasul Distrik menyampaikan ini adalah kunjungan terakhir ke Indonesia sebelum dia mengasuh. Jinlak Schneider. Sebelum mengasuh katanya, ingin melihat konser angklung dari Indonesia. Demikian. Bisa menjawab? Diakon, semoga kerinduan kita untuk kebaktian agung bisa terlaksana. Tapi tahun ini keputusan Rasul Distrik masih live streaming. Demikian. Nggih, Diakon, matur nuwun. Ada lagi? Monggo. Ibu, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya cuma ingin minta dukungan atau penjelasan bagaimana cara memotivasi untuk anak-anak kita remaja untuk mengikuti kebaktian remaja yang sekarang ini diadakan pada pagi hari khusus untuk remaja. Karena anak saya khususnya sering bolos, tidak mengikuti kebaktian remaja karena alasannya remaja saya iki do njlai katanya begitu. Alasannya remaja sekarang itu bagaimana tidak seguyup yang ada yang macam-macam katanya. Terus
bagaimana caranya untuk memotivasi hal ini. Saya sudah menceritakan pengalaman saya pada waktu dulu di Ruangi Ngepit, mau ke Kayen, mau ke mana-mana naik sepeda aja berjalan gitu, dilapai gitu. Gitu saja, terima kasih Mister. Makasih Ibu atas kejujuran dan semangatnya kita semuanya. Masukan yang baik untuk kami dulu, jangan menunjuk. Kami, para pengujawatan, motivasi kaum muda agar semangat gitu ya di dalam mengikuti kebaktian kaum muda. Ini pun nanti kami akan sampaikan kepada tim fasilitator kaum muda distrik dan subdistrik agar bisa, kami sudah jadwalkan sih, artinya keliling kepada sidang-sidang untuk menemui para kaum muda, diskusi gitu ya, apa yang bisa membuat motivasi. Satu, keteladanan. Yang kedua, para pemangku jabatan turun untuk diskusi, untuk membantu kaum muda. Yang ketiga, kesadaran untuk mengenal Yesus Kristus. Karena enggak mudah, Yesus Kristus ki sopo, gitu kan? Apa manfaatnya saya kebaktian? Saya enggak kenal Tuhan Yesus. Nah, ini lebih harus kita banyak diskusi di dalam keluarga. Satu, pengalaman-pengalaman dulu, tetapi yang bisa diterapkan hari ini. Seringkali saya ngalami sama istri juga, dulu gitu kan. Bagi anak-anak kaum muda sekarang itu nggak berlaku. Mama. Kan itu bapak ibu dulu gitu kan. Sekarang beda. Oke. Zaman kesini memang semakin berbeda. Anak-anak kita hidup di dalam teknologi, gitu ya. Kecil-kecil semua udah pegang handphone semua nih. Games, aplikasi. Nah, kita coba banyak diskusi, khususnya bagi orang tua memang, dan kami para pemangku jabatan yang memang harus nanti melakukan kunjungan pastoral untuk datang membantu melayani para keluarga. Tetapi ingat, tidak mungkin terjadi komunikasi dua arah. Kalau para pemangku jabatan sudah datang, kita para keluarga diam aja. Gitu ya. Bekerja, mendatangi keluarga dengan penuh kasih, itu membutuhkan energi yang luar biasa. Tidak dibayar, tidak ada pamrih. Jadi, kalau para pemangku jabatan datang, minta tolong, dibantu, diskusi, disambut, dan yang terutama berdoalah bersama di dalam kunjungan pastoral. Tidak ada menghakimi di sana, tidak ada menuding-nuding, tapi lebih banyak adalah diskusi di dalam kasih. Motivasinya pertama keluarga, yang kedua pemangku jabatan, yang ketiga nanti FKMD Bu. Kami akan gerakan untuk turun ke sidang-sidang, membantu kaum muda. Yang keempat, sesuai dengan teknologi, kami akan turun melalui teknologi juga. Tidak mungkin Tuhan Yesus ada di surga, manusia di bumi. Nggak mungkin Tuhan dari sana terus. Dia turun, luar biasa tuh. Itu menjadi contoh kita yang turun. Gitu, Ibu. Kami belajar, para guru apalagi nih, guru sekolah minggu, sekolah agama, konfirmasi, belajar teknologi. Anak-anak hidupnya di handphone. Ayo kita sama-sama belajar. Gitu ya. Tidak mudah sih. Namun kita kadang karena umur nanak nunu, iki opo toh, kahutkah, mainan apakah, game apakah, itulah. Kita ingin meraih banyak jiwa, kita yang turun ke bawah, menyesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan keteladanan Tuhan Yesus. Matur nuwun Bu, mengingatkan kami
untuk kaum muda bisa lebih disemangati. Terima kasih. Jujur, kaum muda FKMD banyak program, tapi ada masukan seperti ini supaya kami lebih banyak turun ke bawah. Baik, ada lagi? Bapak Ibu? Baktian Agung, kaum muda, pelayanan. Saya dapat 3 nih di Argosari. Monggo Ibu. Mohon izin, Priester. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi sudah diampuni ya, Priester ya. Ya, ini berkaitan dengan regenerasi musik. Ya. Jadi seperti yang sudah pernah didata waktu bulan apa ya itu dari tim musik dari subdistrik ya, itu pernah datang ke Argosari di sini. Beliaunya itu mendata pada anak-anak siapa yang bisa keyboard, biola, nyanyi. Nah sampai sekarang itu kok belum ada kelanjutannya, itu bagaimana, Priester? Mohon karena di sini juga banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak-anak konfirmasi, anak-anak agama yang mungkin juga punya talenta yang bisa dikembangkan. Nah itu nanti seandainya dari tim musik ini apakah memfasilitasi masing-masing sidang untuk melatih anak-anak yang mau bermusik ya. Karena di Argosari sendiri ini baru yang bisa musik itu Kak Joa, Kak Jova. Kalau Kak Jova itu kebaktian remaja, itu yang ngiringi Diaken Yurida. Jadi mohon bagaimana ini untuk sidang-sidang, apakah sidang-sidang harus punya inisiatif sendiri untuk melatih sendiri anak-anak bermusik atau ada difasilitasi dari tim musik Distrik Barat. Begitu, Priester. Terima kasih. Untuk yang kedua, ini sudah lama ya, saya itu dari dulu sampai kemarin waktu kebaktian anak-anak sekolah minggu. Nah itu kan yang saya tahu itu kalau perjamuan kebaktian, misalnya pagi saya karena sebagai guru sekolah minggu ikut kebaktian pagi. Nah di situ saya menerima perjamuan kudus. Nah, terus apakah saya harus menerima yang pagi atau siang? Kalau saya pikir kalau saya ikut kebaktian pagi, kenapa saya enggak ikut perjamuan? Nanti kalau Tuhan datang, nah saya yang rugi sendiri, saya begitu, Priester. Nah itu sebaiknya bagaimana? Nah itu untuk selanjutnya biar kami lebih mantap gitu loh, Priester. Ya. Terima kasih, begitu, Priester, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yang pertama, kami terima kasih diingatkan bulan 7 sampai bulan 10 memang kami menugaskan tim paduan suara dan musik untuk keliling ke 16 sidang. Kalau nggak salah sih bukan Agustus ya, dirintis itu kalau nggak salah Maret gitu ya. Setiap bulan keliling minimal 1 sidang. Nah tadi ditanya kelanjutannya gitu nggih. Baik, terima kasih. Mimpi kita adalah membuat sekolah musik dan vokal. Tidak mudah, iya. Kita lihat, kebaktian itu sekitar 60-70% adalah musik dan paduan suara. Berarti kita harus semangat juga di situ.
Khotbah paling mengambil porsi ya 10-20% dari waktu 1 jam. Karena yang membantu hanya 5 menit. Gitu ya. Maksimal. Gitu. Kemudian pelayanan 15 gitu. Nah, artinya musik vokal mengambil porsi yang lebih besar. Ini harus kita siapkan. Data sudah ada, tinggal kita adalah mencari para guru. Yang kemarin kita rembuk, apakah guru dari internal atau dari eksternal? Guru dari eksternal ada biaya, pasti. Pipis saja di pom bensin bayar kok. Ini normal, realita hidup ya. Nah, kita harus cadangkan. Yang dari internal, kita sudah coba rembuk dengan kaum muda untuk bisa melatih gitu ya. Ini dirintis. Kemudian distrik membantu semua subdistrik sampai dengan sidang bisa ada pelaksananya. Rencana untuk distrik 11 Februari mendukung Pokjanas adalah workshop pelatihan vokal paduan suara di Bajiro. Silakan Bapak Ibu, kaum muda, anak-anak, para guru yang tertarik untuk mendaftar. Nah, nanti kami cadangkan Ibu untuk jadwal sekolah musik, sekolah vokal, agar ini bisa bukan hanya sekali 2 kali, pastinya berkesinambungan. Supaya semua saudara-saudari, bukan hanya anak-anak atau kaum muda yang berkeinginan untuk belajar, kita punya kesempatan yang sama. Matur nuwun masukannya Ibu. Ini masukan yang keempat. Kami berterima kasih agar bisa direalisasikan tahun ini. Kalau bisa bulan depan. Makasih. Yang kedua, gulanaan itu kami sudah diskusikan minggu lalu dengan Rasul Distrik terkait perjamuan kudus. Diputuskan oleh Rasul Distrik, ini nanti akan keluar surat edaran, saudara-saudari yang berkeinginan pagi misalkan mengikuti kebaktian anak-anak, jam 10 kebaktian umum, siangnya mungkin kebaktian remaja, semuanya diundang untuk ikut perjamuan kudus. Siapa yang mau menerima, silahkan datang dalam mezbah Tuhan. Jadi tidak ada keraguan. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Semua yang berkeinginan, hai engkau yang lemah, letih, lesu, datanglah. Itu, dan kita akan keluarkan surat edaran dari Rasul Distrik, semuanya, karena itu adalah persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus, dan semuanya diundang untuk bisa mendapatkan perjamuan kudus, tapi tanpa paksaan. Segala sesuatunya sunnah, gitu ya. Tapi semuanya diundang. Siapa yang berkenan dan mau, mari datanglah. Demikian Ibu. Jawabannya yang kedua sudah mantap dari Rasul Distrik. Jelas. Program vokal dan musik segera kita kerjakan. 11 Februari sudah kita laksanakan. Panitia sudah dibentuk. Semoga itu jadi rintisan yang baik. Matur nuwun Ibu masukannya. Baik. 11.33. 5 menit lagi. Monggo kalau ada masukan. Kritik membangun, ide-ide, apapun, silakan. Agar kita semuanya boleh maju. Kebaktian Agung, Seleksono memberi contoh teladan, terima kasih. Ibu motivasi kaum muda, vokal musik, dan perjamuan kudus. 5. 1 kejawab. Kebaktian Agung sementara live streaming. Oke? Cukup? Cukup, oke. Dari kami, tim distrik, dan tentunya para pemangku jawatan, mengaturkan terima kasih banyak. Dan semoga di tahun 2023 kita terus ada di dalam pekerjaan Allah, di dalam sidang jemaat,
Kami mengaturkan banyak terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Ada doa makan katanya. Mister, kami mohon untuk mendoakan. Selamat siang semuanya. Sebelum kita keluar dari ruangan ini untuk melanjutkan acara, mari kita berdiri, kita berdoa bersama. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, pada siang hari ini kami bersama menghadap hadirat-Mu, mengaturkan puji dan syukur serta terima kasih atas kasih karunia yang berikan bagi kami supaya yang Maha Esa Bapa, Engkau telah melayani kami dalam kebaktian, Engkau telah menyatakan firman-Mu, Engkau telah bebaskan daripada dosa dan salah, Engkau telah mempersatukan kami dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kami menikmati perjamuan kudus. Dan biarlah Bapa karunia dapat senantiasa menguatkan dalam iman, pengandalan dan pengharapan akan pengenapan janji Sang Putra, dan Engkau segera mengutus Sang Putra menjemput para milik-Mu dan patut kalian untuk ambil bagian di dalamnya. Kami juga ingat akan saudara-saudari di tempat mereka berada yang mereka lemah dalam percaya. Berikan kepada mereka tenaga, ketuklah dalam hatinya untuk dapat senantiasa bangkit, untuk mempergunakan waktu yang tersisa, dan mereka dapat bersama-sama dipersiapkan sebagai pengantin perempuan Tuhan yang patut. Dan Bapa, setelah selesai kebaktian yang tersediakan bagi kami bersama makan dan minum, kami mohon Bapa memberkati dan menyucikan sehingga menjadikan tenaga kesehatan di dalam tubuh kami. Berkati bagi tangan-tangan kasih yang menyiapkan, agar mereka juga dapat meraih berkat yang daripada-Mu, sehingga segala sesuatunya yang dipersembahkan kepada-Mu hanya mendatangkan keagungan nama-Mu dan kepujian di dalam keluhuran nama-Mu, dan bila segala sesuatunya juga dapat menjadikan tenaga dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami mohon Engkau memberikan lebih dari yang mampu kami sampaikan doa ini semuanya berdasarkan kehendak Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang kekasih. Amin. Selamat siang. Saudara-saudari yang kasih, mohon waktunya sebentar, ada dua pengumuman yang saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, untuk para pemangku jawatan, hari ini ada kebaktian jawatan di sidang Sendang Agung jam 15. Terus kemudian yang kedua, untuk kaum muda, besok minggu depan, minggu ketiga, ini akan ada kebaktian kaum muda yang akan dilaksanakan di sidang Bajiro, jamnya jam 10 pagi. Oh ya, terus kemudian tadi juga disampaikan minggu kelima nanti akan ada kebaktian untuk Bapak dan pertemuan untuk Bapak Ibu yang akan dilaksanakan di sidang Wedomartani 2 atau di sidang Kayen. Nanti ada penjelasan atau pengumuman lebih lanjut untuk hal ini. Terima kasih dari saya. Terima kasih juga untuk Mr. Wit yang telah berkenan untuk melayani kita semua di sidang Argosaris. Setelah ini semuanya saja dipersilahkan, nanti di luar ada makan ala kadarnya dari kita semuanya. Terima kasih. Salam-salaman.